wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran. Tidak lupa kita adakan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik ya Bu. Ada yang nggak masuk? Sudah ada semua Bu. Bagus ya. Oke, baik, langsung aja. Sebelum Ibu memasuki materi pada hari ini, Ibu sedikit mengulas pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa? Rukun Islam. Islam ada berapa rukun Islam? 5. Coba sebutin lagi, apa aja rukun Islam? Yang pertama, Syahadat. yang kedua, Sholat Bu. ya, yang ketiga, Puasa. yang keempat, Zakat. dan yang terakhir, Haji. ya, bagus ya. Berarti kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini itu mengaitkan dengan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Apa tadi rukun Islam yang keempat? Zakat. Ya, zakat. Nah, sebelum kita masuk belajar pada hari ini, ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian zakat, kemudian siswa mampu menjelaskan macam-macam zakat, dan siswa mampu menyebutkan siapa saja orang-orang yang menerima zakat. Oke, baik, paham ya? Zakat Bu. Langsung kita masuk ke materi zakat. Sebelum Ibu yang menjelaskan tentang pengertian zakat, ada yang udah tahu nggak anak-anak Ibu apa itu zakat? Belum Bu. Belum ya. Nah, zakat ini dia ada dua pengertian. Yang pertama itu secara bahasa. Secara bahasa ini suci, kemudian tumbuh, dan berkembang. Kemudian secara istilah. Secara istilah ini sebagian harta yang dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang yang berhak menerimanya. Itu zakat menurut istilah ya. Harta yang dikeluarkan Oke, nah jadi ini pengertian secara istilahnya dan ini secara bahasanya. Oke, sampai sini udah paham? Sudah Bu. Oke, lanjut kita macam-macam zakat. Nah, sebelum Ibu masuk ke macam-macam zakat, Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak ikut serta atau melihat orang yang berzakat pada bulan Ramadan? Pernah Bu. Pernah ya? Nah, jadi zakat itu dinamakan zakat fitrah. Macam-macam zakat ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang yang berhak membutuhkan dan pada saat bulan Ramadan. Batasnya itu sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, berupa apa Bu zakat fitrah ini? Nah, yaitu bisa berupa uang. Tapi uang ini juga nanti bisa disesuaikan dengan makanan pokok atau kebiasaan masyarakat setempat itu akan contohnya itu bisa gandum atau beras gitu. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah sebagai
Hijriah. Nah, itu dinamakan zakat fitrah. Nah, zakat kali ini berupa apa? Ia berupa uang juga, uang, kemudian emas. Nah, jadi bisa kemudian makanan pokok juga bisa. Oke. Jadi inilah dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut kita masuk ke golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan orang yang berhak menerima zakat ini dinamakan mustahik zakat. Oke, jadi kita tulis di sini mustahik zakat. Ada yang udah tahu berapa sih golongan orang yang berhak menerima zakat ini? Ada 8. Ya, betul. Ada 8 golongan. Yang pertama itu ada namanya fakir. Nah, fakir ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Itu dinamakan fakir. Kemudian yang kedua ada namanya miskin. Nah, meskipun mungkin kita seringkali mendengar orang berkata fakir miskin. Nah, jadi sebenarnya itu bukan satu kata dan pengertiannya sama. Dalam mustahik zakat fakir dan miskin ini berbeda. Berbeda ini maksudnya adalah kalau fakir tadi orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memenuhi kebutuhannya. Kalau miskin ini orang yang memiliki pekerjaan namun juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya. Paham ya? Baik, selanjutnya itu ada namanya amir. Amir ini adalah orang yang mengurus zakat atau panitia pengurus zakat. Nah, amir zakat ini panitia pengurus zakat, tetapi dia juga berhak menerima zakat. Tuh, paham ya? Kemudian ada namanya fisabilillah. Nah, kalau fisabilillah ini orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Seperti apa berjuangnya, gitu kan? Nah, fisabilillah ini bisa berupa seperti kegiatan dakwah atau bisa jihad, gitu, ceramah. Nah, itu termasuk ke fisabilillah. Kemudian setelah fisabilillah ada namanya ibnu sabil. Kalau ibnu sabil ini orang yang sedang perjalanan jauh, gitu. Jadi orang ini sedang melakukan perjalanan jauh dan mungkin dia keterbatasan biaya maksudnya ya. Jadi dia berhak menerima zakat. Oke. Kemudian ada namanya gharim. Gharim ini orang yang memiliki banyak hutang namun tidak mampu untuk membayarnya. Jadi dia masuk ke orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ada namanya lagi riqab. Riqab ini hamba sahaya atau orang yang diperbudakkan. Jadi dia diperbudakkan dengan majikan. Kemudian dia mungkin merantau jauh ya orangnya, jadi diperbudakkan oleh orang, jadi dia berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir yaitu mu'alaf. Sudah tidak asing ya mu'alaf ini? Mu'alaf ini apa? Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam atau orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi kenapa dia orang yang baru masuk Islam mendapatkan zakat? Karena mungkin dikarenakan dia baru masuk Islam, keimanannya juga belum tentu dia kuat dan mungkin dia juga masih belajar tentang agama, kemudian mungkin tentang tata cara melakukan sholat atau sebagainya. Jadi dia berhak menerima zakat. Oke, paham sampai sini anak-anak?
Ya, jadi inilah kedelapan orang yang berhak menerima zakat. Oke, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan kalian satu soal pertanyaan. Nanti Ibu minta kalian berdiskusi bagi 2 kelompok. Kemudian nanti satu orang perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian buat. Paham ya? Iya, Bu. Ibu akan bagikan kalian kertas soal dan di sini nanti Ibu mau kalian tulis jawabannya di sini juga ya. Jadi nanti setelah kalian mempresentasikan, kalian kumpulkan lagi ke Ibu. Baik, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut ya. Iya, Bu. Udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silakan siapa juga yang mau mempresentasikan. Iya, Bu. Jadi apa sih manfaat berzakat itu bagi diri kita sendiri? Manfaatnya itu yang pertama adalah membersihkan harta dari yang tidak halal, dan yang kedua itu mendapatkan kebahagiaan batin. Ya, bagus. Beri aplaus dulu untuk ayah ya. Lanjut kelompok 2. Membayar zakat memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu membersihkan diri dari dosa, dan yang kedua itu mendekatkan diri kepada Allah. Oke, bagus ya jawabannya. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, jadi dari soal yang Ibu kasih tersebut bahwasanya zakat ini tidak akan membuat kita rugi kok kalau kita berzakat. Malah mungkin Allah akan menggantikan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu sebagai pahala untuk kita, bahkan bisa digantikan dengan yang lebih banyak lagi, berlipat-lipat kita tuh. Jadi manfaat zakat juga bisa membersihkan jiwa kita dari pelit, kikir, dan tamak. Kemudian zakat juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita berzakat, kita secara tidak langsung kita membantu orang yang susah, orang yang tidak memiliki penghasilan. Jadi dari zakat kita bisa membantu mereka. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.